Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di WhatsApp kami pemirsa di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi kembali di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Rio. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan, minggu kedua di tahun 2023, indeks harga saham gabungan tadi sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun di menit-menit terakhir, tampaknya ada perlawanan. IHSG berbalik ke zona hijau meskipun hanya mengalami penguatan tipis Pak, di 0,06%. Tapi dampaknya level 67 belum mampu kembali dipertahankan penutupan sesi kedua. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal Pak Rio? Ya Pak, jadi kalau kita lihat IHSG seperti yang kita sempat bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu, bahwa support IHSG itu ada di level kisaran 6750 hingga 6800 yang itu sudah tertembus, maka terlihat bahwa indeks kita ini masih mengalami tekanan yang cukup kuat, dan selama masih di bawah level 6700 maka tendensi IHSG itu lebih ke arah koreksi dibandingkan bergerak bullish untuk sementara waktu dalam jangka pendek, Pak David. Baik, jangka pendek arahnya kemana Pak? Paling tidak sampai dengan akhir pekan ini? Kita melihat untuk jangka pendek, area swing high IHSG ada di kisaran kurang lebih kisaran 6.770-an. Kalau bicara swing low IHSG itu ada potensi koreksi ke kisaran 6.600 hingga 6.550, kurang lebih seperti itu Pak. Baik, indeks harga saham gabungan ini tampaknya masih pergerakannya tidak terlalu signifikan, Pak Rio. Anda melihat apakah rilis data inflasi Amerika yang akan dikeluarkan pada pekan ini juga masih menjadi penantian oleh investor, meskipun secara keseluruhan ada kecenderungan sedikit melandai ini, Pak. Selain juga data tenaga kerja di Jumat pekan lalu tampaknya memberikan dorongan juga bagi para investor, tampaknya The Fed akan memperlonggar kenaikan suku bunganya. Iya, terlihat bahwa memang ada beberapa faktor ya Pak ya. Pertama memang kita lihat masih wait and see-nya market mengenai data dari Amerika Serikat. Kedua juga mengenai China reopening, itu kan juga terlihat banyak investor yang mulai masuk kembali ke China. Dan yang ketiga kita memang melihat dalam 1 bulan terakhir terjadi net sell foreign sale ya. Net foreign sale itu kurang lebih sekitar 9,5 sampai hampir 10 triliun. Jadi memang tendensinya memang sedang terjadi rebalancing fund di market Indonesia dengan global itu sendiri. Baik, banyak pihak yang mengatakan asing cukup banyak keluar dari pasar saham Indonesia. Mereka beralih pandangan kepada China ini, reopening seperti Anda katakan tadi, dengan valuasi yang dinilai lebih menarik dari Indonesia yang sudah mengalami kenaikan signifikan. Apakah memang benar kondisinya demikian, Pak Rio? Iya, jadi kalau kita lihat memang setelah 3 tahun, setelah 3 tahun mereka menutup diri dan mereka membuka kembali, maka memang banyak sekali bisnis dalam hal real juga ya, real mereka ingin mulai kembali memaksimalkan bisnis mereka dan pertumbuhan mereka di China itu sendiri, dan itu juga akan mendorong money flow untuk ikut menikmati potensi, istilahnya potensi yang berpeluang tumbuh dari China sendiri. Jadi memang kita nggak bilang bahwa Indonesia jelek, tapi pada dasarnya ketika ada sesuatu yang agak lebih menarik di sana, maka uang biasanya suka latah ikutan, tapi nanti pada akhirnya mereka juga akan melihat kembali ke fundamental, Pak. Baik, Pak Rio, yang cukup menarik di sepanjang perdagangan hari ini, saham sektor energi masih memimpin pelemahan ini, terutama dari pertambangan batubara. Namun yang menarik adalah di tengah pelemahan harga komoditas, harga emas yang dinilai cukup tangguh dalam menghadapi resesi, tampaknya cukup menyita perhatian. Harga komoditas emas terus mengalami kenaikan, Pak Rio. Kemudian beberapa sahamnya juga tercermin, mulai dari perdagangan di awal tahun 2023, cukup mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada MDKA, Antam, PSAB, bahkan BRMS hari ini juga masih melanjutkan penguatannya. Bagaimana analisis Anda? Apakah memang strategi dari para investor ini cukup bijak ini untuk mencari saham-saham yang fundamentalnya produsen emas yang dinilai tahan terhadap resesi di tahun 2023 ini? Iya, betul Pak. Jadi pertama memang ada satu sentimen dari pelemahan dari dolar indeks. Karena dolar indeks yang melemah itu biasanya akan berimbas pada harga komoditas yang meningkat, yang pertama. Kedua, dengan
istilahnya ada the second crisis lah dengan adanya slowdown di dalam ekonomi secara global plus dari perang di Ukraina, investor pelaku pasar juga memang tendensi ada kecenderungan melakukan hedging. Nah, hedgingnya salah satu dari emas. Kalau dulu orang hedgingnya ada tandingan emas, yaitu apa? Kripto, Bitcoin. Sekarang kalau kita melihat dari market mereka yang relatif sedang tertekan, maka terlihat bahwa emas ini memang lebih menarik dan lebih dependable dibandingkan kalau kita compare dengan di sisi kripto itu sendiri. Jadi kita lihat memang tren untuk pergerakan komoditas emas itu masih cenderung positif, dan untuk emiten-emiten yang relate dengan emas itu memang masih sangat menarik karena memang mereka masih konsolidasi seperti yang seperti Antam, tapi tendensinya lebih ke arah bullish, itu lebih berpeluang terjadi daripada bearish. Baik, ada pertanyaan menarik yang baru saja masuk dari WhatsApp interaktif kami, Pak Rio, dengan ID Milo ini. Harga batu bara masih di level atas, maksudnya dalam hal ini, tetapi mengapa Adaro dan PTBA ini mengalami penurunan? Analisis Anda, Pak Rio. Oke, jadi stock market itu prinsipnya satu, yaitu apa? Kalau harga bergerak naik, bullish, biasanya suka bablas. Jadi kita nggak pernah tahu kenaikan harga Adaro, ITMG per akhir tahun yang lalu di puncaknya, apakah itu sudah kebablasan. Nah, demikian juga dengan saham yang turun, itu biasa juga suka bablas turun menjauhi dari fundamentalnya. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa hanya melihat satu aspek, contohnya harga komoditas yang masih tinggi, membuat harga saham bisa naik terus tinggi, tapi kita harus melihat dari sisi teknikal. Kalau trennya sudah patah, maka artinya kenaikan yang lalu-lalu itu sebenarnya sudah bablas. Dan terlihat bahwa tren Adaro, tren ITMG saat ini lebih cenderung ke koreksi jangka pendek, dan untuk tren naik itu lagi sedang tertunda. Seperti itu, Pak David. Baik, menjawab pertanyaan dari pemirsa ID Channel ada Milo. Tadi juga harga batubara masih di level atas. Kenapa Adaro dan PTBA, dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Rio, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham produsen emas ini dengan kenaikan yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini? Ada Antam, MDKA, PSAB, kemudian juga ada BRMS ini, Pak Rio. Jangka pendek arahnya kemana, Pak? Ya, kalau kita lihat dari MDK dulu, ini udah kali ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima kalinya MDK ini naik ke atas resisten kuat MA200. Ya. Resisten kuat itu udah di level 4320-an. Jadi kalau MDK bisa stay dalam, let's say seminggu ke depan di atas 4320, maka tendensinya dia berpeluang menembus resisten konsolidasi panjang di 4600, which is itu adalah sesuatu momentum kenaikan yang sangat menarik untuk bergerak bullish kembali. Itu untuk MDKA. Masih direkomendasikan buy tidak, Pak? Kenapa, Pak? Masih direkomendasikan buy untuk MDKA? Kalau secara fase konsolidasi ini upside-nya sudah agak terbatas ke 4.600. Jadi kalau yang sudah punya lagi beli di 4.000-an itu lebih ke profit taking sebagian. Tapi ketika dia sudah bisa melampaui level 4.600, maka strateginya adalah buy on take out, Pak. Oke, bagaimana dengan Antam, Pak Rio? Kebetulan ada penanya juga yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek ini. Mohon bahas saham Antam bisa buy di harga berapa? Artinya baru ingin masuk ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk Antam. Kalau Antam, dia belum berhasil naik ke atas MA200. Jadi artinya MDKA lebih unggul daripada Antam. Bukan berarti Antam tidak bisa naik, tapi resisten MA200 di 2100 itu wajib dilampaui. Karena kalau kita bicara tadi, MDK itu resisten di 4600, masih ada upside. Untuk Antam itu resisten di 2100, jadi udah apa istilahnya, udah dekat banget gitu loh. Jadi lebih baik tunggu ada koreksi dulu di Antam maupun di MDKA untuk baru entry kembali. Baik, apakah strateginya juga sama dengan saham-saham lainnya? Ada BRMS, PSAB, singkat saja, Pak. Untuk BRMS, kita lihat BRMS masih underperform, jadi tidak kami sarankan. Kalau PSAB juga masih underperform, jadi lebih bagus fokusnya di MDK yang pertama, yang kedua adalah Antam. Baik, review pemirsa dari saham-saham produsen emas yang beberapa perdagangan terakhir di awal tahun 2023 cukup menyita perhatian dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami.